Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sehat RSO, ketemu lagi dengan saya Parianto dalam Ortu Podcast. Yes. Pagi hari ini kita bersama dengan Mbak Arum. Mbak Arum ya? Ya. Mbak Arum, beliaunya adalah salah satu tenaga ortotik protestik. Salah Pak. Oh salah. Okupasi terapi loh. Oh, Pak. okupasi terapi. Ya. Saya ngetes sok lali karo profesine dhewe. Jadi beliau adalah okupasi terapi di sini termasuk yang sudah senior. Dari beberapa okupasi terapi yang dari sini ada 5 ya, 6 orang termasuk saya. Oh, 6 orang termasuk Mbak Arum. Ya. Jadi sahabat sehat RSO, kemarin kita pernah membicarakan atau berdiskusi dengan Dr. Tito. Beliau yang tentunya kalau sahabat sehat sudah melihat video-video kemarin, kita membicarakan tentang tangan Keple atau BPI, ya, brachial plexus injury, yang saat ini pasiennya lumayan banyak di rumah sakit ortopedi ini. Tentunya di balik proses penyembuhan dari saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mengembalikan fungsinya, ya, itu secara optimal itu ada sosok atau beberapa sosok di balik itu, ya. Jadi seperti sampaikan Dr. Tito kemarin, kita bekerja secara tim. Salah satunya adalah tim okupasi terapi. Di sini ada Mbak Arum yang akan menceritakan proses-proses bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan fungsi yang secara optimal itu dengan baik secara non modalitas ataupun modalitas alat yang ada di rumah sakit ortopedi. Silahkan Mbak Arum mungkin cerita dulu okupasi terapi itu sebenarnya apa itu dulu. Kalau okupasi itu kan mengembalikan untuk fungsional. Jadi dari ADL, IADL, terus salah satunya seperti itu. ADL, Activity Daily Living. Ya, untuk aktivitas sehari-hari. IADL-nya kan tergantung dengan pekerjaannya juga. Misalnya ibu rumah tangga masak kan gitu. Terus kemungkinan ada kalau worknya itu ada dia produktivitas seperti mungkin salah satu pasiennya di sini adalah kebanyakan dia itu wira swasta. Ya. Jadi bagaimana mengembalikan fungsi pada tangan itu supaya tangan itu bisa kembali setidak-tidaknya mendekati. Saya tidak menjanjikan normal, tapi paling-paling mendekati untuk fungsionalnya. Oh iya. Ya. Jadi yang pertama kali itu mesti saya tanya, sudah berapa tahun BPI? Karena setiap pengaruh ya itu lama dan ya lamanya atau mungkin dia pasca operasinya apa aja kan gitu kan. Setiap orang berbeda-beda kan gitu. Jadi lama BPI dan tidaknya mesti saya tanya dulu. Harapannya apa? Targetnya apa? Ya, mesti kita tuh juga di situ kan juga ada tujuannya, kita mengungkapkan bahwa ini sebetulnya dengan tangan seperti ini setidak-tidaknya adalah supaya tidak lebih parah lagi. Ya, kecacatannya supaya tidak lebih parah lagi. Tujuannya adalah seperti itu. Ya, di sini sebetulnya kita juga ada seperti alat yang baru ini adalah semi robot. Nggak promosi ya, ini cuma sebagai properti aja. Salah satu ini properti podcast aja, jadi ini ada alat yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang BPI. Ya. Namanya, kalau bukan nama produknya apa Mbak? Kalau ini kan semi robotik. Oh, semi robotik. Salah satunya kalau ini kan saya nggak menyebutkan merek ya. Iya. Ya, tapi ini semi robotik, yang ini salah satunya Amadio. Dia untuk melatih adalah fine motor. Ya, jadi kita asesmen dulu, kita setting dulu sampai seberapa. Biasanya kalau misalnya nyun sewu tadi kata Pak Parian bilang itu adalah kalau tangan Keple ya Pak ya. Iya, tangan Keple. Tangan Keple itu sensorisnya itu low sensoris. Itu nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada rasanya, mau panas dingin, ditusuk jarum mungkin nggak terasa kan gitu. Jadi ada yang beberapa itu sampai nggak keluar darahnya juga. Ada yang seperti itu. Tapi masih bisa, masih hidup ya, nggak ada darahnya. Iya, tapi kan pucatnya. Ya. Jadi di situ tangannya udah kaku semua, tidak bisa digerakkan lah.
waktu itu saya latih dengan alat ini, mereka bilang adalah, Bu, alhamdulillah saya bisa melihat tangan saya untuk bergerak. Itu barang mewah bagi saya. Kalau mungkin barang mewahnya Pak Par itu berbeda kan begitu. Nah, barang mewahnya pasien BPI. Ya berharap jangan sampai menikmati lah alat seperti ini. Klien BPI adalah ya seperti ini. Jadi dia melihat dulu. Ya saya bilang alat ini bukan hanya bisa menggerakkan, tapi kalau kamu tidak melatihnya di rumah juga percuma. Ya jadi walaupun pakai alat ini di rumah harus ada treatment juga ya. Juga dia pasien juga, harus ya, dikasih PR. PR-nya kan gitu. Jadi kita memberikan edukasi. Jadi apa yang harus dilatih dengan modalitas yang ada di rumah kan gitu. Jadi yang kemarin itu saya menikmati dan saya melihat tangan saya bergerak. Karena saya sudah 2 tahun, contohnya kemarin ada pasien 2 tahun saya nggak bisa melihat tangan saya itu bergerak. Saya bisa menikmati ini tangan saya untuk menggenggam, melepas, tangan ini bergerak satu dan satu. Oh ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, dan ini jari kelingking. Nah dia baru bisa merasakan itu, baru melihat itu. Itu sudah sebagai semangat ya, motivasi ya. Motivasi mereka jadi untuk datang ke rumah sakit ini kan gitu. Dan dia sudah, kalau nggak salah sudah 6 kali latihan pakai alat ini. Saya tanya kemajuannya apa. Saya bisa merasakan panas dingin. Air mandi itu saya guyur kayak begitu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai terasa. Alhamdulillah. Ya, jadi manfaatnya juga ada. Ya, jadi untuk merangsang bagian sensorisnya dulu. Memang kalau BP itu kebanyakan sensorisnya itu nggak terasa. Ya, jadi kalau yang BP itu salah satunya alat ini untuk melatih dia menggenggam dan untuk fine motor. Jadi sebenarnya sahabat sehat, sensori itu perasa ya? Belum motoriknya. Belum. Sensori itu perasa, jadi rasa hangat, rasa dingin, keri, itu di jari-jari kita, nyeri gitu, itu sensori ya. Jadi kalau gerak itu beda lagi. Cuman rasanya adalah sakit dan sakit kan gitu kan, sakit dan sehingga dia juga bingung bagaimana saya bisa menggerakkan jari-jari, bagaimana saya bisa mengetahui kan gitu. Salah satunya dengan alat ini. Jadi kalau nanti ini untuk tadi sensori, untuk motoriknya gimana Mbak? Kalau untuk motoriknya saya menggunakan adalah Miro. Sebetulnya ini juga motorik dan sensorik Pak, sama. Tapi kalau perkembangannya itu biasanya arahnya ke sensorik dulu. Seperti itu. Nah nanti dia menggunakan, kalau memang itu sudah siap, itu mesti menggunakan Miro. Miro itu kayak apa? Itu yang sebelah. Yang sebelah. Ya, jadi kalau itu dia nanti untuk menggenggam, kalau enggak untuk mengusap. Nanti ada yang dia untuk misalnya kita main game berdua supaya pasien itu termotivasi untuk menggerakkan. Nah, yang terpenting adalah satu, pasien itu harus punya bayangan. Jadi kita tidak hanya melatih untuk gerakan saja, tapi bagaimana dia bisa memainkan antara yang dipikirkan dengan gerakan. Nah, itu tujuan utamanya dulu. Jangan sampai pengen gerakan jempol tapi yang gerak jentik gitu. Jangan gerakannya dia menggenggam tapi malah membuka kan gitu, malah kebalik terus kan gitu. Jadi yang kemarin juga dilatih seperti itu juga. Kita rangsangkan. Jadi kita juga ada manual, namanya juga salah satunya adalah mirror terapi. Mbak Aru pernah marah nggak itu? Saya marah ke maksa, maaf. Jadi ngelatih pasien sampai pasiennya dilatih nggak maju-maju, nggak ada kemajuan. Kalau marah enggak. Enggak ya. Sedih. Sedih. Iya. Jadi saya kayak gini, apa yang kurang dari saya? Jadi gitu. nggak ada yang namanya petugas kesehatan tuh istilahnya marah kepada pasien karena anyel, karena putus asa, dikandani piye-piye, dikasih tahu, dilatih, kalau kok nggak ada kemajuan, nggak ada ya. Jadi kita memang sebagai petugas kesehatan harus tahu perasaan pasien ya. Yang penting kita adalah berempati dulu Pak, ya kan gitu. Jadi melakukan sesuatu itu dengan hati sebenarnya. Ya kan? Kalau dengan mirror terapi itu adalah bagaimana yaitu mengcopy gerakan. Itu yang paling susah.
Ya, jadi kita harus tahu perintahnya itu dari mana dulu. Karena dulu gerakan yang pernah ada ini hilang kan gitu. Jadi untuk mengembalikan lagi. Jadi kemarin pun kita menggunakan jadi sekatan adalah kaca di sini yang tangannya sehat. Mbak Arum agak maju nggak apa-apa biar sahabat Jihad. Gitu suaranya biar jelas gitu. Ini tangan yang sehat, misalnya ini tangan yang sakit, yang menggerakkan memang tangan yang sehat. Dia mengcopy yang di sini. Tapi di situ harus ada perintahnya. Tanpa perintah nggak bisa. Iya. Ya kalau saya bilang saya nggak bisa. Jadi gimana pun saya harus bisa visual. Iya. Makanya saya itu kalau ngelatih BPI suara saya cepat hilang. Oh gitu. Iya, karena ya makanya tadi saya sampaikan sempat pernah marah, emosi lah ya. Enggak, jadi kalau saya kan suaranya tipenya keras. Karena kalau nggak dengan seperti itu, pasien tuh kadang-kadang masih ngeblank. Iya. Jadi misalnya arahnya genggam, ini arahnya keluar kan gitu. Nah, jadi kalau gitu tolong ini diam dulu. Jadi kita menggunakan teknik pernapasan juga untuk kognitif perintah. Oh iya. Iya. Ya jadi sahabat sehat, seorang tenaga kesehatan tidak hanya okupasi terapi ya, semuanya aja dalam menghadapi kasus-kasus yang ekstra sabar gini ya memang semuanya harus mengendalikan ini kesabarannya, jangan sampai maaf sudah sakit dimarahi ya kan itu akan demotivator ya, jadi demotivasi ya. Motivasinya akan menurun untuk sembuh. Tapi ada loh Pak, pasien itu nggak tahu, dia baru pertama kali mungkin ya, karena suara saya keras dikirakan marah, kan gitu. Kan suara saya waktu itu keras dikira marah, dia belum tahu tujuannya apa, anunya apa. Padahal kita sudah ngomong, dia belum ngeh kan. Ya, saya malah dimarahi Pak. Kok ibu ini malah marahi saya loh? Enggak, aku ngajari kamu kan gitu. Nah itu berarti baru besok kalau ngomong, Bu, mohon maaf, suara saya itu keras, bukan berarti saya marah. Ya, saya tipikalnya seperti ini, walaupun saya bukan orang sana gitu ya. Mbak orang mana? Saya bukan orang Solo yang pasti. Ya, jadi memang itu perlu Mbak, besok lagi sampaikan, jadi komunikasi itu biar nyaman. Dan itu kalau lebih keras dikit juga masih diterima. Kembali fokus lagi Mbak Arum. Jadi untuk sahabat Sehat RSO dan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk pemulihan BPI-nya, kasus BPI atau tangan keplenya, mungkin ada pesan khusus dari Mbak Arum, terutama yang kalau pakai alat lah oke lah, terutama yang di rumah Mbak. Jadi setelah latihan di sini pulang itu yang perlu diperhatikan apa saja? Yang diperhatikan adalah satu, bagaimana menjaga postur dulu. Postur? Postur tubuh. Oh, postur tubuh. Karena kalau BPI itu, maaf ya, itu kadang-kadang kayak gini semua, semua begini, saya tahu itu menahan nyeri. Oh iya. Ya, tapi kalau begini keterusan, akhirnya jadi tortikolis juga. Jadi lehernya kayak, maaf kalau orang Jawa itu bilangnya petelo ya. Tengkleng. Nengkleng ya. Nengkleng, jadi gini, ini tortikolis karena kalau tengkleng itu enak Mbak. Tengkleng itu enak. Ya, jadi seperti itu. Karena pun satu harus menjaga postur tubuh, yang kedua tetap digunakan walaupun dengan menggunakan dua tangan. Oh iya. Ya, jadi karena kalau pasien BPI itu nggak mau kan gitu, yang penting tangan ini sudah lupa. Jangan nunggu bisa maksimal itu, jangan nunggu saya bisa menulis, jangan nunggu saya bisa makan sendiri, tapi apapun yang bisa dilakukan, lakukan dengan tangan itu. Jadi menggunakan dua tangan, satu tangannya jangan ditinggalin, saya bilang gitu. Jadi tetap itu kalau sebisa mungkin itu dilibatkan, walaupun seminimal mungkin. Pak saudara itu harus disayangi terus, didampingi gitu. Tangan kita kan bersaudara kanan kiri. Betul, kanan dan kiri bersaudara. Jadi jangan ada stigma ya, tangan baik dan tangan jelek nggak ada. Nggak ada, kanan kiri sama saja karena mereka bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugas masing-masing. Ya kalau yang satu nggak berfungsi ya berarti memang diakomodir dengan yang sebelahnya, saya bilang kan gitu. Jadi kalau bisa ini ada kedua-duanya, sebisa mungkin hal yang kecil misalnya minum gitu, misalnya untuk sholat kayak gitu. Jadi kalau memang kayak gitu, Bu ini nggak bisa, dicoba dulu. Lah kalau saya sholatnya kayak gimana? Ya duduk dulu aja coba. Nanti tangannya begini ketika nanti kalau rukuk dan sujud, saya bilang kayak gitu. Nah ini otomatis akan memperbaiki dari postur tubuh. Ya, tapi yang kemarin sebelum pandemi kita sudah mengadakan acara itu setiap bulan itu ada volley.
Oh iya, di belakang itu ya? Iya. Di lapangan tenis ya? Iya, di lapangan tenis kita tuh voli. Terus yang kedua kemarin gitu sebelum pandemi alhamdulillah sudah ada piknik ya. Oh iya, bareng piknik, dengan iya. komunitas BPI-an gitu. Kita bareng-bareng di situ. Nanti minta dokumentasi biar pas dilampirkan juga di video ini. Oke, boleh. Iya. Ya, jadi sebetulnya kita pelayanannya di sini memang untuk interaksi sosial selain untuk gerakan tangannya. Iya, kalau itu kan biar saling memotivasi. Betul, satu sama lainnya. Tidak menutup kemungkinan kan ini usia remaja. Ada yang kemarin sudah mau akad nikah nggak jadi mundur gara-gara tangan saya belum bisa salaman dengan Pak Naib kan gitu kan juga ya kayak gimana saya Pak Naib kan yang suruh maju tangannya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kebanyakan kan usia muda masih usia remaja, usia produktif. Iya. Jadi kenapa saya ngambil teman-teman itu BPI karena itu tadi, karena masih usia produktif. Dan butuh pendampingan atau perhatian khusus ya. Iya. Harus dimotivasi terus. Ya. Jadi saya punya komunitas sendiri memang selain yang di ortopedi itu asuhannya Pak Hari dan sama Pak Tito kalau nggak salah sama Pak Aci. Saya juga punya. Jadi juga di situ masih muda, masih remaja, masa depannya masih panjang. Jadi satu sama lain bisa memotivasi. Jadi nanti untuk kembali kerja. Iya. Jadi semuanya satu sama lainnya itu bisa mendukung. Alhamdulillahnya seperti itu. Makasih Mbak Arum. Jadi sahabat sehat ternyata begitu pengennya Mbak Arum juga ikut berperan dalam proses pemulihan dan perjuangan teman-teman yang sedang sedang istilahnya bukan menderita ya karena itu dicoba dengan hidupnya dicoba dengan segala aspek semuanya kan gitu. Jadi karena tidak cuma keplaynya aja tapi emosinya juga dia harus dikontrol. Betul. Semangatnya bagaimana ya. Iya betul. Komunitas itu juga penting ya. Senasib seperjuangan. Senasib dan seperjuangan ya. Jadi betul, jadi kan kita harus bisa memotivasi satu sama lain kan gitu. Kalau nggak pandemi ini sebetulnya kita mau piknik lagi Pak, rencananya ke Tangmango. Iya Mbak, sama saya juga butuh piknik ini. Iya Mbak Arum. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk Orto Podcast ini. Tapi nanti setelah ini sahabat sehat kita akan berbincang sejenak dengan saudara kita. Ya, bisa nanti didampingi dengan Mbak Arum ya. Ya, ini salah satu pasien yang perjuangannya saya bilang hebat kan gitu. Dan dia juga tahu sebetulnya saya harus apa dan kayak gimana dan di rumah saya harus apa yang saya lakukan. Dan pasien ini ya itu tadi Pak, motivasi. Nah, kadang-kadang orang itu namanya manusia ada pasang surutnya kan. Iya. Terima kasih Mbak Arum. Kita sama-sama. Nanti ketemu di lain tema. Ya, tentunya kan yang namanya ortopedi, okupasi terapi mengembalikan fungsi aktivitas setiap hari seorang pasien atau seorang manusia itu memang cukup rumit ya mengajari. Kalau ibu tadinya bisa masak, diajari dengan kondisi saat itu, dia masak ya. Seorang bapak yang sehariannya dia kerja mungkin ya yang paling mudah di kantor nulis ya itu. Bagaimana cara mengembalikan fungsi-fungsi itu. Terima kasih Mbak Arum. Kita akan berjumpa di lain tema. Semoga sehat selalu, tetap jaga 5M ya. Jangan lupa 5M walaupun kita sudah divaksin ya lengkap. 1, cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak. Jangan datangi kerumunan kalau memang itu tidak penting, tidak harus terlibat, dan satunya jauhi. Jangan bepergian. Jangan bepergian kalau memang tidak penting. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orto Podcast.